Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini ada satu kitab karya ulama abad kelima Hijriah. Beliau lahir tahun 373, wafat tahun 449. Namanya adalah Ismail bin Abdurrahman As-Sobuni. Gelarnya Syekhul Islam, kunyahnya Abu Utsman. Jadi Syekhul Islam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sobuni ini adalah ulama Asy'ari, menganut akidah Asy'ariyah, tetapi ya oleh tetangga sebelah diklaim sebagai akidah Salafi. Ya sudah, kita sekarang fokus kepada kitabnya yang ada perubahan atau ada tahrif. Ini kitab berjudul Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadisi, akidah ulama salaf dan ashabul hadis. Kita baca ya di bagian halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sababu ta'lifi ar-risalati. Sebab mengarangnya atau dikarangnya tulisan ini. Jadi ini sudah kalimat-kalimat dari Ismail As-Sobuni, Syekhul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Fa inni lamma waradtu amada Tabaristana wa bilada Jilana mutawajjihan ila baitillahi al-harami wa ziyarati masjidin nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya artikan gampang-gampang saja. Sesungguhnya saya ketika menuju daerah Amad di Tabaristan ya, itu ada yang mengatakan Amad atau Umul ya, itu ada catat kakinya di situ ya. Dan juga negara Jilan ya, dan bertujuan untuk ke Mekah, Baitul Haram, dan bertujuan untuk ke Madinah, ziarah Masjid Nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dikasih tanda merah. Karena itu sudah berbeda dengan percetakan-percetakan lain, bahkan dengan manuskripnya. Ya, perhatikan. Ini ada satu penerbit Darul Asimah. Di sini menuliskan sesuai dengan manuskripnya, yaitu di situ Baitillahil Haram lalu wa ziyarati kubri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil kiram. Jadi dalam kitab yang sesuai dengan manuskripnya tertulisnya itu adalah wa ziyarati kubri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bukan wa ziyarati masjidin nabiyhi, dari kuburan menjadi masjid ya. Tertulis di kitab aslinya kuburan berubah menjadi masjid ya. Kemudian ini adalah yang dari percetakan Darul Minhaj. Amma ba'du fa ini dan seterusnya sampai kepada mutawajjihan ila baitillahil harami wa ziyarati qabri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di rata-rata penerbit itu selalu menggunakan redaksi qabri nabiyhi, ziarah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tertulis ziyaratu masjidi nabiyhi, bukan begitu ya. Sekarang mari kita baca di manuskripnya, salah satu makhtutnya ya, salah satu yang tulisan tangannya itu kelihatan sekali wa ziyarati qabri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bukan ziyarati masjidi nabiyhi ya, bukan. Ini juga salah satu manuskrip yang juga makhtut catatan kaki. Di situ jelas mutawajjihan ila baitillahi al-harami wa ziyarati qabri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil kiram. Sebagai penguatnya, ini ada satu percetakan yang ditahqiq oleh Muhammad bin Syamsuddin. Di situ amma ba'du sababu ta'lifi fa inni lamma waradtu amada Tabaristan wa bilada Jilan mutawajjihan ila baitillahil haram wa ziyarati qabri nabiyhi
Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil kiram. Perhatikan di situ ada catatan kaki ketika kata kobri. Nomor 1 di bagian bawah itu wa fi ba'din nusakh al-matbu'ah, dan di beberapa kopian atau salinan yang telah dicetak, artinya ya percetakan-percetakan yang sudah beredar itu ya, Masjidi Nabiyihi, yaitu tertulis dengan Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sahihu, dan yang benar, kama fil makhtuti, sebagaimana terdapat dalam manuskrip atau dalam versi tulisan tangan pakai khot ya, yaitu Qabri Nabiyihi, begitu ya. Jadi jelas ya. Ini jadi saya nggak omong kosong, ada rujukannya, setidaknya merujuk kepada sini, dan fakta-fakta yang sudah saya sampaikan memang yang benar itu adalah Qabri Nabiyihi, bukan Masjidi Nabiyihi. Berarti yang menulis masjid itu mereka sudah merubah. Dan ternyata kalau kita googling tentang kitab ini dari berbagai penerbit, misalnya kita mau belanja kitab ini, maka deskripsi dalam kitab tersebut mesti tulisannya semuanya ya, memakai Masjidi Nabiyihi ya. Bahkan Anda boleh cek di kitab-kitab elektroniknya itu ada yang Masjidi Nabiyihi ya. Artinya bukan hanya satu penerbit yang sudah menggunakan masjid ya. Walaupun ya tetap lebih banyak yang menggunakan Qabri. Kenapa? Karena itu ditunjang oleh manuskripnya. Ini versi tulisan tangannya masih ada ya. Sehingga ya itu berarti yang dijadikan acuan. Apakah masalah selesai sampai di sini? Ternyata tidak. Dari dua kitab yang saya tampilkan di awal-awal tadi, yaitu penerbit Darul Minhaj dan juga Darul Asimah, di mana memang mereka menulisnya itu Qabri Nabiyihi, tetapi diberikan komentar. Komentarnya sama, sepaket, seragam, ingin dipaksakan seperti mereka. Tidak ada syariat ziarah kubur orang-orang soleh. Kan itu yang ingin dilawan. Bahkan ketika ada ziarah kubur Nabi, mereka menempuh dua langkah. Yang pertama ya dirubah teksnya, yang kedua diberi penjelasan. Ini kita ambil satu penjelasan dulu. Yang dari kitab Darul Minhaj ya. Di situ kan ada wa ziyarati qabrin Nabi. Catatan kaki nomor 3. Kita baca. Kultu, saya berkata ya. Muhakiknya ini berkata. Siapa muhakiknya? Abul Yaman Al-Mansuri itu di sebelah itu. Apa kata dia? La yushra'u, tidak disyariatkan syaddur rihali li ziyarati qabrin Nabi. Kamu melaksanakan perjalanan yang sungguh-sungguh, artinya perjalanan yang jauh, kalau untuk berziarah kepada kuburan Rasulullah. Itu sama dengan fatwanya ulama-ulama mereka ya. Jadi nggak ada syariat kita itu ziarah kuburan Rasulullah ya. Kenapa ya? Karena hadisnya itu wadzalika liqaulihi, hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Tidak boleh ada perjalanan yang jauh, yang sungguh-sungguh kecuali 3 masjid saja. Masjidi ya, masjidku hada, ini Masjid Nabawi berarti yang ada kuburan Nabi di situ ya. Wa Masjidi Al-Harami, dan juga Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Aqsa. Jadi mereka itu ingin memaksakan pemahamannya yang paling benar, sehingga kalau ada teks ulama-ulama zaman dulu yang ada ziarah kuburan Nabi, itu mesti langkahnya 2. Kalau nggak dirubah menjadi Masjidin Nabi, secara teks dirubah. Kalau tidak ya diberikan komentar seolah-olah maksudnya ya Masjid Nabi. Kalau tidak percaya coba perhatikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa ta'ifatun ukhra minal ulama'i, dan ada sekelompok lain dari ulama, yusammuna hadza, memberikan hal ini nama ya. Maksudnya itu menyebut hal ini. Hal ini apa yang dimaksud? Ya ziarah Masjid Nabawi gitu ya. Ziaratul masjidi itu oleh sebagian ulama disebut dengan apa? Ziyarata qabrihi ya. Yaitu ziarah kuburan Nabi. Wa yaquluna, dan mereka berkata, tustahabbu ziyaratu qabrihi, disunnahkan ziarah kuburan Nabi, au as-safaru li ziyarati qabrihi, atau disunnahkan berjalan, melaksanakan perjalanan untuk ziarah kuburan Nabi. Wa maksuduhum, adapun maksud mereka lucu ini ya, biziyarati, dengan ucapan ziarah ya. Jadi ziarah kubur maksud mereka itu apa? Huwa, maksud tersebut, maksudul awalin adalah
sama dengan maksud orang-orang atau ulama-ulama sebelumnya. Wa huwa as-safaru ila masjidihi. Ya. Ialah tujuannya datang ke Masjid Nabawi. Jadi kata Ibnu Taimiyah itu kalau ada ulama menggunakan bahasa ziarah kubur Rasulullah itu maksudnya adalah ziarah Masjid Rasulullah. Kenapa? Karena memang ada sebagian ulama yang menyebut ziarah masjid itu dengan ziarah kubur ya. Ada satu lagi ya, kita biar fair ya, kita baca taklik dari yang satu lagi, dari yang Darul Minhaj. Kan tadi saya sebutkan 2 kitab itu. Sekarang perhatikan dari kitab yang satu lagi ya, ini bagian terakhir ya, yang dari Darul Asimah ya. Kan ini salah satu dari kitab yang tadi saya sebut, yang sudah mencantumkan ziarah kubur di situ, bukan ziarah masjid ya. Di sini yang diberi catatan kaki adalah kata ziarahnya. Ziarati kubri nabiyihi. Nomor 1 ya. Lihat, perhatikan di bawah. La'allahu, mungkin saja ya, penulis kitab ini ya, atau Ismail As-Sobuni ini yaksudu, bermaksud ya, as-safaro ila masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam, safar ke masjid Nabi. Jadi maksud ziarah kubur di situ mungkin maksudnya adalah untuk pergi ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya ya sama ya, merujuk ke Ibnu Taimiyah, cuman bahasanya berbeda saja. Fa inna ba'dul ulama'i, karena sebagian dari ulama itu yusammunahu, memberikan nama. Apa yang diberikan nama itu? Yaitu ziarah ke masjid Nabi itu diberi nama atau disebut oleh sebagian ulama as-safaro li ziaratil qabri, yaitu dengan sebutan ziarah kubur atau safar untuk ziarah kubur ya. Begitu ya. Jadi kalau ada ulama mengatakan ziaratul kubur itu maksudnya ziarah masjid, karena ulama kadang-kadang menyebut ziarah Masjid Nabawi itu dengan ziarah kubur ya. Entah dari mana itu ya. Faqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sekali lagi ya, karena sudah menyebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu anna ta'ifatan minal ulama'i yusammuna safara lis-sholati fil masjidi ziyaratal qabri. Wa yaquluna tustahabbu ziyaratu qabrihi awis safaru li ziyarati qabrihi. Wa maqsuduhum biziyarati huwa as-safaru ila masjidihi wa ayyaf'ala atau wa ayyuf'ala fi masjidihi ma yushra'u minas sholati wassalami alaihi wad du'ai lahu wath thana'i alaihi. Majmu'ul Fatawa ya. Jadi maksudnya adalah bukan ke kuburan Nabi tapi ke masjid Nabi, begitu ya. Begitu sebetulnya banyak hal, tetapi cukup sampai di sini. Setidaknya apa yang saya sampaikan itu didukung langsung oleh kitab. Seperti yang bisa kita saksikan tadi bahwa dalam kitab itu ada catatan kaki, memang ada sebagian penerbit itu atau cetakan-cetakan yang sudah beredar itu kata kuburan diganti menjadi masjid ya. Dan kenyataannya hatta atau sampai yang tidak merubah menjadi masjid pun artinya tetap menulis kuburan, tapi maksudnya diarahkan bahwa itu ziarah ke masjid bukan ke kuburan. Allahumma hdina hada sabil. Semoga kita waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.